Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Taib ahibati fillah, pada pertemuan terakhir dari materi ulumul Quran kita akan membahas tentang qiraat ya, qiraat sab'ah ya. Tentang apa? Qiraat sab'ah ya. Dicatat ya, tentang qiraat, bagaimana cara membaca Al-Quran ya. Taib, jadi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi ini dengan beberapa cara ya di dalam membacanya ya, yang kemudian dikenal dengan qiraat sab'ah ya, atau sab'atu ahrufin. Nabi SAW kemudian bersabda, innal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 ya, 7 cara di dalam membacanya ya, 7 huruf ya. Maksudnya itu nanti apa yang dimaksud dengan 7 huruf atau 7 qiraat itu, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah bacaan yang paling mudah ya, bacaan yang paling mudah ya. Jadi kronologinya, suatu ketika sahabat Umar ya, dicatat ya. Jadi sahabat Umar itu suatu ketika mendengar sahabat lain ya, yaitu sahabat Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan ya, membaca surat Al-Furqan yang bacaannya itu berbeda dengan apa yang dibaca oleh sahabat Umar ya. Jadi Umar itu kan mendengar bacaan Quran langsung dari Nabi, tapi ini ada sahabat lain kok bacaannya berbeda gitu. Jelas ya? Nah, Umar waktu itu mengingkarinya ya. Jadi ketika membaca surat Al-Furqan itu dengan bacaan yang berbeda dari bacaan Umar ya, itu hampir saja debat ya, terjadi keributan ya. Tapi akhirnya selesai itu surat Al-Furqan dibaca, akhirnya Hisham bin Hakim tadi itu ditarik Umar ya, ditanya, ini bacaan kamu dari mana, kamu belajar kok berbeda gitu. Ya sama, saya belajarnya dari Rasulullah. Kok saya berbeda bacaannya dengan bacaanmu kan? Nah, akhirnya kedua-duanya menghadap ke Nabi SAW. Nabi memerintahkan, coba kamu baca, Hisham, kamu baca surat yang kamu baca di Al-Furqan tadi, baca surat Al-Furqan, baca. Maka Nabi mengatakan, kadzalika unzilat, iya, udah betul bacaanmu, memang seperti itulah Al-Quran diturunkan. Nah sekarang kamu Umar, kamu baca, Iqra ya Umar. Akhirnya sahabat Umar juga membaca surat Al-Furqan.
Maka Nabi mengatakan kadzalika unzilat. Betul, seperti itulah Al-Quran diturunkan. Jadi bacaan Umar dengan bacaan siapa tadi? Hisham. Yang dibaca surat apa tadi? Al-Furqan. Tapi cara bacanya berbeda. Dan perbedaannya itu dua-duanya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bacaan, ya, dengan 7 cara, 7 huruf, ya, cara membacanya. Maka bacalah yang paling mudah, faqra'u ma tayassara minhu. Nah, itu latar belakang tadi, ya. Ya, perbedaan cara baca Al-Quran walaupun berbeda bacaannya, tetapi perbedaan itu semua diajarkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apakah dibaca ketika kalian baca Al-Fatihah misalkan, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ma-nya dibaca panjang, itu satu qiraat. Nah, satu lagi ma-nya dibaca apa? Pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, perbedaan bacaan seperti itu masuk dalam kategori apa? Qiraat, ya. Sab'ati ahrufin, ala sab'ati ahrufin. Jelas, ya? Sama nanti kalian akan ada mata kuliah khusus ini nanti tentang qiraat sab'ah yang mutawatirah. Demikian juga nanti ada qiraat, ya, lanjutan dari qiraat sab'ah, namanya qiraat asyarah sughra dan asyarah kubra, ya. Itu qiraat mutawatirah namanya, ya. Nah, perbedaan cara baca seperti itu semua berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting nanti riwayatnya itu mutawatirah. Yang penting syarat-syaratnya tadi itu riwayatnya adalah apa? Mutawatirah. Jelas, ya? Jadi itu syarat yang pertama. Syaratnya harus apa tadi? Mutawatir, ya. Jadi dinukil sampai kepada kita dengan riwayat yang apa? Mutawatirah, ya, sanadnya sahih, ya, mutawatir. Itu syarat qiraat, ya. Qiraat yang sahihah. Itu syarat pertama tadi ditulis apa? Riwayatnya harus apa? Mutawatir, ya, mutawatirah. Nah, yang kedua syaratnya harus sesuai dengan Rasm Utsmani, ya. Sesuai dengan Rasm Utsmani. Sesuai dengan tulisan, ya, mushaf yang dibukukan oleh sahabat siapa? Utsman. Namanya Rasm apa? Utsmani. Nanti untuk Rasm Utsmani ini juga ada mata kuliahnya khusus, ya. Jadi bagaimana kita mengenal Rasm Utsmani, ya, itu ada mata kuliahnya khusus nanti, ya, di semester berikutnya. Nah, yang ketiga syarat qiraat sahihah tadi, yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi ini 3 rukunnya, ya, disebut qiraatnya itu sahihah, qiraat sahihah, bacaannya bacaan yang benar tadi. Itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama tadi apa? Mutawatir. Yang kedua sesuai dengan Rasmul Utsmani. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi
ketika 3 syarat itu ada pada qiraah tadi, maka itu qiraatnya adalah qiraat sahihah ya. Ini bisa dipakai di dalam salat. Bisa dipakai di dalam apa? Salat. Tetapi kalau salah satu rukun tadi hilang, salah satu rukun dari 3 tadi hilang, misalkan riwayatnya tidak mutawatir ya, riwayatnya riwayat ahad misalkan ya, maka qiraatnya tidak disebut qiraat sahihah, tapi disebut qiraat syadzah, disebut qiraat apa? Syadzah ya. Jadi qiraat syadzah, yang syadz ya, yang tidak bisa dipakai di dalam bacaan salat ya, itu ketika tidak memenuhi 3 perkara tadi ya, tidak memenuhi 3 apa? Perkara tadi ya, tidak mutawatir, kemudian tidak sesuai Rasm Utsmani, dan tidak sesuai dengan kaidah apa? Bahasa Arab. Kalau ada salah satu yang hilang dari 3 perkara ini, maka itu qiraatnya turun, disebut qiraat apa? Syadzah ya. Qiraat apa? Syadzah ya. Nah, qiraat syadzah ini tidak boleh dibaca di dalam salat ya. Nggak bisa dipakai untuk bacaan salat ya. Tapi bisa dipakai untuk bacaan tafsir. Fungsinya hanya untuk sekedar apa? Bacaan-bacaan tafsir ya. Misalkan dalam surat Al-Baqarah itu firman Allah, hafizu 'alas salatil wusta ya. Jagalah salat yang tengah. Jagalah salat yang apa? Pertengahan. Nah, salat pertengahan itu apa maksudnya? Jadi hafizu 'alas salatil wusta ya. Nah, ada qiraat syadzah ya. Qiraat syadzah itu dibaca was-shalat. Jadi hafizu 'alas salatil wusta ya. Was-salatul wusta salatul asri ya. Jadi dimaksud salat wusta itu adalah salat asar. Nah, ada tambahan seperti itu namanya qiraat syadzah ya. Kenapa? Karena itu riwayatnya atau sanadnya tidak mutawatir, tapi itu sifatnya perorangan ya, personal ya, hanya ahad ya. Jelas ya? Tayyib. Aibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya qiraat sab'ah ya, atau qiraat yang mutawatir tadi. Jadi qiraat yang mutawatir tadi itu bisa disebut dengan qiraat apa? Sab'ah ya, qiraat 7, atau disebut juga qiraat asyarah, atau juga disebut qiraat apa? Asyarah. Itu yang sampai kepada kita sanadnya mutawatir ya, dan sesuai dengan Rasm Utsmani, dan juga sesuai dengan kaidah apa? Bahasa Arab. Nah, siapa yang meriwayatkan itu sampai kepada kita? Dicatat. Yang pertama, jadi imam-imam yang menyampaikan riwayat Al-Quran, bacaannya sampai kepada kita, yang pertama adalah qiraahnya Imam Nafi. Tulis. Pertama adalah Imam Nafi Al-Madani ya. Siapa? Imam Nafi Al-Madani. Imam siapa? Nafi Al-Madani, dengan 2 perawinya, dengan 2 muridnya tadi, Qalun dan Warash ya. Tulis Imam Nafi. Pertama qiraatnya Imam Nafi dengan 2 perawinya atau 2 muridnya, siapa? Qalun dan Warash ya. Terus yang kedua, dicatat lagi.
Qiraahnya Ibnu Katsir. Qiraahnya Ibnu Katsir Al-Makki ya. Dengan dua perawinya yaitu Al-Bazzi, Imam Al-Bazzi ya, dan Kumbul ya, dan Imam Kumbul, tulis saja dulu ya. Kumbul ya. Yang ketiga qiraatnya Abi Amr Al-Basri ya. Abi Amr Al-Basri, tulis. Abi Amr Al-Basri. Dengan dua perawinya yaitu Ad-Durri, tulis saja Ad-Durri, dan As-Susi ya. Yang ketiga siapa tadi? Abu Amr dengan dua muridnya, dengan dua perawinya siapa? Ad-Durri dan As-Susi. Nah, yang keempat qiraatnya Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir Asy-Syami dengan dua perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan ya. Hisham dan Ibnu Zakwan. Terus yang keberapa sekarang? Kelima yaitu qiraatnya Imam Asim Al-Kufi ya, Imam Asim Al-Kufi. Dengan dua perawinya atau dengan dua muridnya ini Syu'bah dan Hafiz. Nah, Quran yang kalian baca sekarang ini, orang Indonesia itu kebanyakan baca riwayatnya siapa? Hafiz dari Imam Asim ya. Ini yang paling banyak orang-orang timur ya. Nanti kalau orang-orang Maghrib ya, orang-orang Maghrib, Maroko dan sekitarnya Maghrib, itu biasanya pakai qiraatnya Imam Nafi ya. Jadi biasanya dari Imam Warash, dari Imam Nafi, riwayat Warash dari Imam Nafi. Jadi nanti qiraat ini tersebar di seluruh dunia dan masing-masing itu mengambil dari salah satunya kebanyakan ya. Kalau di Indonesia biasanya pakai qiraatnya siapa? Hafiz dari Imam Asim ya. Jelas ya? Kemudian yang keenam qiraatnya Imam Hamzah. Qiraatnya Imam Hamzah Al-Kufi ya. Dengan dua perawinya yaitu Khalaf ya. Khalaf dan Khallad. Kemudian yang berapa sekarang? Yang ketujuh qiraatnya Al-Kisai Al-Kufi ya. Dengan dua perawinya yaitu Abul Haris. Abul apa? Haris. Dan Hafiz Ad-Duri. Terus yang keberapa sekarang? Yang kedelapan Abu Ja'far, qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani.
Yang kedelapan Abu Ja'far Al-Madani dengan dua perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Kemudian yang keberapa? 9 qiraat Ya'qub, Imam Ya'qub dengan dua perawinya yaitu Ruwais dan Rauh. Rauh ya. Dan yang ke-10 qiraatnya Khalaf bin Hisham. Dengan dua perawinya Ishaq dan Idris ya. Jadi itulah qiraat mutawatirah ya, qiraat yang mutawatirah yang sampai kepada kita ini. Ada berapa tadi? Ada 10 ya. Tapi 10 tadi itu induknya di 7 ya. Jadi induknya di 7 tetap. Tapi kemudian 10 tadi itu adalah menginduk dari 7 imam ya. Yang imam yang ke-8, 9, 10 itu semua usul ya atau asal dari qiraatnya itu dari 7 itu juga ya. Jelas ya? Nah, kalau orang di dunia ini ya menggunakan salah satu dari qiraat imam-imam tersebut, maka bacaannya sah ya. Bacaannya adalah apa? Sah di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalkan kalau orang Indonesia tadi menggunakan riwayat siapa? Hafiz dari Imam Asim ya. Jelas ya? Itu biasa di Indonesia, di mana lagi? Malaysia, Singapura ya. Sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bacaan sholatnya ya pakai riwayatnya siapa? Hafiz dari Imam Asim ya. Jelas ya? Nah, qiraat yang lain itu jarang yang memakai, walaupun ada. Misalkan qiraatnya Imam Waras ya, riwayat Waras dari Imam Nafi itu biasa ada di mana? Di daerah Tunis ya, di daerah Aljazair, di daerah Maghrib, Maroko ya. Pokoknya daerah-daerah Maghrib ya. Nah, kalau qiraat Imam Asim tadi itu, qiraat Imam Asim ya kebanyakan ini di Indonesia, di daerah-daerah Asia ini ya. Jelas ya? Nah, qiraat Abi Amr Al-Basri tadi itu banyak dipakai di daerah-daerah Sudan ya, daerah-daerah Sudan. Jelas ya? Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qiraat ini dibukukan oleh para ulama ya. Di dalam kitab ditulis ya, namanya kitab Syatibiyah. Di dalam kitab apa? Syatibiyah ya. Qiraat sab'ah itu dipelajari di pesantren-pesantren ya atau di perguruan tinggi itu melalui jalur kitab apa tadi? Syatibiyah ya, kebanyakan ya.
Kitab apa tadi? Syatibiyah, itu kitab untuk qiraat apa? Sab'ah ya. Nah kalau nanti ditambah untuk qiraat 10-nya, ditambah satu kitab lagi namanya kitab Ad-Durrah. Kitab apa? Ad-Durrah. Dan kitab An-Nashr ya. Nanti kalian akan pelajari ya kitab-kitab ini ya di semester berikutnya. Ini sekedar untuk pengantar ya. Baik. Nah pengantar berikutnya, apa yang dimaksud dengan 7 huruf tadi atau 7 qiraat tadi ya? Yang dimaksud apa? Yang pertama adalah perbedaan dari sisi mufrad maupun jamak ya. Jadi kenapa tadi itu syarat qiraat sahihah itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah salah satunya adalah karena tadi ada perbedaan apakah ini dibaca mufrad atau jamak atau tasniyah, paham ya? Jadi nanti kalau belajar qiraat sab'ah tadi atau qiraat asyarah itu nanti kalian akan temukan bacaan perbedaannya itu dari sisi apa tadi? Mufrad ataukah apa? Jamak ataukah apa? Tasniyah ya. Contoh misalkan ya di dalam surat apa? Al-Mu'minun misalkan ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, lafadz amanat itu dibaca, ada yang dibaca jamak. Amanat, mufradnya apa? Amanah. Paham? Nah, sebagian imam membacanya pakai jamak. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, itu dibaca dengan jamak ya. Ada yang membacanya dengan mufrad, walladzina hum li amanatihim, pendek kan, li amanatihim, karena itu mufrad ya, dibaca mufrad. Jadi nanti perbedaan qiraat sab'ah itu berkisar di situ. Satu membaca mufrad, satu membaca apa tadi? Jamak ya. Nah kemudian yang kedua yang dimaksud qiraat sab'ah tadi atau 7 huruf tadi itu adalah perbedaan dari sisi i'rab. Perbedaan dari sisi apa? I'rab. Apakah ini dibaca rafa atau dibaca apa? Nasab ya. Misalkan ma hadza basyara, dibaca basyara, dibaca nasab fathah ya. Ya. Nah, ada bacaan ma hadza basyar, basyarun, satu dibaca basyaron, satu dibaca basyarun, satu dibaca nasab tadi basyaron, satu dibaca rafa basyarun ya. Nah perbedaan i'rab tadi, rafa atau nasab tadi, itu yang menyebabkan perbedaan qiraat. Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya apa? Benar. Jelas ya? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin ya. Adam dibaca rafa, dibaca dhammah. Fatalaqqa Adamu, mu di situ ya. Mir rabbihi kalimatin. Kalimatin dibaca jar. Iya kan yang kalian bisa baca itu. Ada bacaan lain. Adam dibaca rafa, fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun ya.
Tadi dibaca kalimatin ya kan? Nah sekarang dibaca apa tadi? Kalimatun. Paham? Itu namanya perbedaan apa? I'rab. Perbedaan apa? I'rab. Nah yang ketiga perbedaan tasrif. Yang ketiga adalah perbedaan apa? Tasrif ya. Perbedaan sorof ya. Kalian pernah belajar ilmu sorof kan? Perbedaan tasrifnya ya. Misalkan faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Dibaca rabbana, dibaca nasab rabbana ya. Itu munada ya. Ba'id dibaca itu dengan sighat amar ya, ba'id ya. Nah bacaan lain dibaca rabbuna dengan rafa ya. Dan tadi bacaan ba'id dibaca dengan fathah ba'ada ya. Karena itu tasrifnya fi'il madhi bukan fi'il amar. Satu membacanya dengan fi'il amar ba'id, satu membaca dengan fi'il madhi ba'ada. Nah perbedaan seperti ini namanya perbedaan apa? Tasrif. Perbedaan apa? Tasrif. Nah yang keempat perbedaan takdim dan takhir. Ditulis saja dulu ya, nanti kalian akan paham. Didahulukan ataukah diakhirkan ya. Takdim dan takhir. Nah kemudian perbedaan ziyadah dan nukson ya, tambahan dan pengurangan huruf ya. Ada tambahan huruf dan ada pengurangan huruf. Contohnya gini, qalu takhadallahu walada tanpa wawu di situ. Ada qiraat yang membaca wa qalu, ada tambahan huruf wawu. Wa qalu takhadallahu walada. Jadi satu pakai wawu, satunya tidak. Itu namanya ziyadah dan nukson ya. Nah kemudian yang berikutnya perbedaan lahjah. Perbedaan apa? Lahjah. Lahjah itu contohnya apa? Apakah ini dibaca tafkhim ataukah dibaca tarkik? Roknya ini dibaca tafkhim tebal ataukah dibaca tipis tarkik? Ini dibaca imalah ya, ataukah dibaca tahqiq? Ini dibaca idhar atau idgham? Ini dibaca tashil atau dibaca isma misalkan ya. Itu namanya apa? Lahjah. Dalam bahasa Arab itu ada lahjahnya ya. Jelas ya? Nah itu yang dimaksud dengan qiraat apa tadi? Sab'ah atau 7 huruf tadi yang dimaksud itu seperti itu ya. Dan semuanya benar ya. Semuanya apa? Benar dengan 3 syarat tadi. Yang pertama apa tadi? Riwayatnya apa? Mutawatir. Yang kedua sesuai dengan rasm apa? Utsmani. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu yang disebut dengan qiraat 7 huruf tadi ya. Yang dimaksud dengan 7 huruf ya.